Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, kajian kali ini bagaimana mengendalikan emosi negatif. Emosi negatif merupakan reaksi dari benturan-benturan persoalan yang muncul akibat tidak adanya kesesuaian, hingga muncullah kemarahan, muncullah kebencian, kedengkian, iri, dengki, dendam, dan semuanya. Ini sifat-sifat yang ketika emosi ini tidak dikendalikan, ini akan berdampak negatif. Maka upaya-upaya yang ada inilah yang perlu kita arahkan. Secara umum juga dipengaruhi oleh keinginan-keinginan dunia. Dunia ini menggoda, karena lingkungan-lingkungan juga kita terbuai, sehingga kadang-kadang tidak kontrol, inginnya diperturutkan, padahal lupa bahwa apa yang diperturutkan adalah sifatnya sementara dan tidak ada abadi. Nah, inilah yang kadang-kadang orang sudah diberi kekayaan satu gunung, pingin dua gunung, pingin tiga gunung, dan sebagainya. Sudah diberi kedudukan, ingin lebih tinggi lagi, diberi harta yang dan macam-macam. Nah, ini ketika tidak dikendalikan. Nah, kemudian yang kedua adalah mengikuti hawa nafsu. Hawa nafsu kalau diperturutkan, nah, ini tidak habis-habis seperti bayi yang selalu ingin disusui. Maka ketika hawa nafsu itu tidak dikendalikan, sesuai kebiasaan masing-masing, ada yang biasanya maksiat begini, maksiatnya masing-masing. Nah, sesuai dengan kebiasaan. Kebiasaan inilah yang hakikatnya kebiasaan itu adalah bagian dari adiktif ketagihan. Karena sifat-sifat yang membuat kepuasan-kepuasan itu sifatnya ketagihan, apalagi dibantu oleh yang ketiga, bisikan setan. Bisikan setan juga mempengaruhi untuk menguatkan daripada hawa nafsu. Kemudian faktor yang keempat adalah faktor psikisnya sendiri. Mungkin akibat dari benturan, sakit, dan macam-macam, atau memang temperamen. Maka ketika kita ketemu dengan orang-orang yang demikian, memiliki temperamen tinggi, kita pandai-pandai untuk menghargai, menjaga, melindungi. Nah, kita harus jaga. Inilah pentingnya di dalam berkomunikasi, di dalam bersosialisasi kita dengan siapapun. Lebih baik kita lebih banyak senyum di hati, maksudnya supaya kita terlihat friendly. Kita terlalu seperti menyambut siapa saja dengan senang hati. Nah, inilah yang dilakukan oleh Rasulullah. Tabassumuka biwajhin talqin, wajahmu yang menyenangkan itu sudah sedekah. Lebih baik kita nothing tulus kepada siapapun, happy, senang, menyenangkan. Nah, ini yang paling penting, karena kita tidak tahu perasaan hati setiap orang, ya, hanya Allah yang tahu. Adapun dampak-dampak yang membahayakan daripada emosi tadi, emosi negatif, ini kadang-kadang mau mendatangkan sifat takabur. Kalla innal insana la yatgha ara'ahu istaghna. Al-Alaq ayat 6-7. Ketika dia memiliki kelebihan, baik harta, kedudukan, terus pengalaman yang tinggi, ini kadang-kadang nggak kontrol. Ada perasaan sombong kepada orang-orang yang lebih lemah. Kadang-kadang ucapannya tidak terkontrol, tidak tahu dia menyakitkan atau tidak, sikapnya wala tamshi fil ardi maroha, diingatkan jangan sampai berjalan seperti membusungkan dada dan sebagainya. Kemudian juga ada sifat-sifat dolim. Innamas sabilu alladzina yadhlimuna an-nas wa yabghuna fil ardi bighairil haqq ulaika lahum adzabun alim. Asy-Syura 44. Sungguhnya dosa-dosa yang dilakukan karena mendolimi manusia tanpa disadari dan melakukan hal-hal yang tidak sesuai bighairil haqq, tidak sesuai dengan kebenaran. Maka mereka ada adab. Ada lagi yang melakukan kerusakan dunia tapi tidak merasa. Ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun. Dia merusak lingkungan, merusak tatanan, merusak apa saja, dia sendiri merasa, tidak merasa. Yaitu karena posisi lagi tidak terkontrol, emosi negatif tadi. Kebencian, semuanya ingin diperturutkan. Nah, inilah faktor-faktor negatif yang harus kita cegah. Bagaimana cara mencegahnya? Yang pertama adalah kita hendaknya untuk bersikap adil dan bijaksana. Wa sa'an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum.
wa santuhibbu syai'an wa wasyarrul lakum. Allah mengingatkan kadang-kadang yang engkau benci justru berakibat baik, atau sebaliknya yang kau cintai. Ini artinya setiap langkah, setiap sikap, setiap keinginan, target-target yang dicapai kita harus manage dengan baik, kita pikirkan, kita rencanakan apapun. Maka ada sistem teliti, kita harus teliti. Biasakan untuk teliti, kontrol, check, recheck, and cross check. Ini penelitian ini banyak gara-gara kurang teliti jadi rugi, jadi sengsara, jadi menyesal. Gara-gara kurang teliti. Kita biasakan untuk teliti supaya semuanya memudahkan yang lain. Nah, dengan bijak, dengan adil. Nah, kemudian yang kedua, membiasakan untuk bersikap sportif, bersabar, dan terus mengikuti jejak-jejak orang yang taat beribadah. Wasbir nafsaka ma'alladzi naid'una rabbahum bil ghadati wal asyi yuriduna wajhah. Bersabarlah dirimu mengikuti orang-orang yang taat beribadah. Lingkungan kita mana yang taat beribadah, kita kejar. Justru yang ada dalam pikirannya adalah kenapa dia rajin puasa, bagaimana supaya bisa puasa, kenapa dia rajin sholat malam, bagaimana bisa sholat malam, itu ditanya terus. Kemudian kontrol harian, setiap hari kita kontrol. Di dalam keharian ini saya niatnya sudah di awal direncanakan, niat ini, niat zikir, niat baca Al-Quran, niat macam-macam, baru dikontrol. Hari ini bagaimana evaluasinya, oh sudah dikerjakan 50% atau tidak, ini kontrol. Kemudian yang ketiga adalah kita lebih fokuskan kehidupan akhirat. Kita berpikir sebagai orang yang bijak, pemimpin yang luar biasa, handal, selalu berpikir jauh, melihatnya secara makro, secara maksimal, sehingga faham bahwa hidup ini bukan di dunia saja, di dunia sampai akhirat. Maka kita jangan berpikir satu fokus, tapi satu perjalanan harus sukses bagaimana. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu. Bukan seperti orang-orang yang mengejar dunia, padahal akhirat jauh lebih baik. Kemudian yang keempat terakhir adalah kita selalu ingat Allah, ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Bersyukur, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Yang ketiga, memperbanyak amal soleh. Man amila solehan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Ini ada di dalam surat An-Nahl ayat 97. Orang-orang yang berbuat baik, amal soleh, laki-laki, perempuan beriman, maka di dunia akan dimuliakan oleh Allah, dan di akhirat nanti Allah ganti dengan kelipatan-kelipatan yang jauh lebih banyak. Inilah yang hendaknya kita upayakan. Mudah-mudahan kita bisa mengendalikan emosi kita menjadi emosi, selalu emosi positif. Apapun benturan-benturan hati menghasilkan emosi positif, sehingga kita menyikapi dengan tenang, sebagaimana yang sudah kita kita fahami, semua dijadikan ladang pahala. Demikian, walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.